Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, SMP Negeri 2 Palungbendo kelas 7 yang sangat saya banggakan dan tetap semangat untuk berprestasi. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang materi algoritma. Nah, mungkin ini adalah salah satu kata yang mungkin asing kalian dengar, tetapi di mata pelajaran informatika kelas 7 ini kita akan mempelajari tentang dasar algoritma. Nah, penasaran apakah yang dinamakan algoritma itu? Simak materi berikut ini. Pengertian algoritma. Algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Sekali lagi, urutan dari beberapa langkah logis dan sistematis. Langkah logis itu apa sih? Langkah yang masuk akal, yang bisa dinalar, yang bisa kita berpikir secara akal sehat dan sistematis, yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Nah, di sini algoritma ini harus didesain. Makanya ada istilah algorithm design atau desain algoritma. Apakah yang dimaksud dengan desain algoritma? Yaitu sebuah proses membuat langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Langkah-langkah ini harus teratur, terurut atau berurutan, dan juga lengkap. Tidak boleh ada langkah yang tertinggal. Nah, ini yang dinamakan desain algoritma. Jika langkah-langkah tersebut tidak dilakukan secara sistematis atau sesuka hati, tidak terurut, maka tidak akan terbentuk solusi yang tepat. Artinya, tidak akan ditemukan pemecahan suatu masalah yang baik dan benar. Setiap permasalahan mempunyai langkah-langkah dan urutan tersendiri dalam menyelesaikannya atau pemecahannya. Meskipun mungkin ada beberapa yang mempunyai kemiripan-kemiripan, maka itu kita harus jeli dan mampu memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masalahnya. Secara umum, penulisan algoritma agar mudah itu menggunakan istilah flowchart. Flowchart ini nama lainnya adalah diagram alir. Nah, untuk membahas lebih lanjut tentang flowchart pada halaman selanjutnya. Jadi, algoritma ini tujuannya adalah untuk memecahkan suatu masalah dengan langkah-langkah yang berurutan, kemudian teratur dan lengkap. Tidak boleh dilaksanakan secara tidak terurut ataupun secara tidak beraturan, atau mungkin istilahnya adalah sesuka hati kita. Itu tidak boleh. Algoritma harus mempunyai tata urutan yang baik, sehingga nanti dengan adanya algoritma ini pemecahan masalah dapat didapatkan dengan cara yang gampang, sederhana, dan mendapatkan solusi yang tepat. Apakah yang disebut flowchart itu? Nah, mungkin kita akan tahu gambar flowchart nanti adalah seperti ini kira-kira. Jadi ada diagram yang akan tersambung oleh garis-garis tertentu sehingga nanti bisa dibaca oleh semua orang. Artinya orang yang membaca itu bisa memahami diagram alir ini dengan pengertian yang sama. Nah,
Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara satu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Nah, secara garis besar, setiap perancangan flowchart itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah bagian input, yang kedua bagian proses, dan terakhir adalah bagian output. Nah, input ini berupa data yang akan dimasukkan, kemudian proses ini bagaimana mekanisme yang ada di situ, prosesnya bagaimana, kemudian langkah-langkahnya bagaimana, itu semua ada pada proses, dan hasil akhirnya outputnya adalah sebuah informasi yang dapat dipahami dan digunakan oleh orang yang menyusun flowchart tadi. Artinya output ini berisi tentang solusi yang digunakan untuk memecahkan masalah awal tadi. Nah, jadi kita sekali lagi secara garis besar flowchart sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah input, kemudian proses, dan output. Nah, dalam menggunakan flowchart ini juga harus ada kaidah aturan tertentu. Sebab karena ini bentuknya adalah diagram, supaya bisa dibaca oleh orang lain selain pembuatnya dan mudah dipahami, maka flowchart ini ada ketentuan termasuk penulisan simbolnya. Nah, berikut adalah simbol-simbol flowchart atau dasar-dasar simbol flowchart yang umum digunakan sampai saat ini. Ada garis, yaitu ada tanda panahnya, namanya flow direction symbol, yaitu digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Nah, simbol ini juga biasa disebut namanya connecting line. Kemudian ada terminator simbol, kemudian ada konektor simbol, ada konektor simbol yang berbentuk keluar masuk pada halaman yang berbeda. Kalau yang bulat itu elips itu dalam satu lembar yang sama. Kemudian ada simbol manual input, ada simbol preparation, kemudian ada simbol predefined process, dan simbol display. Simbol yang lain adalah seperti ini, persegi, proses simbol, kemudian simbol manual operation, kemudian simbol decision, simbol input output, ada simbol disk and online storage, kemudian simbol magnetic tape unit, simbol punch card, kemudian terakhir adalah simbol dokumen. Ini ada sekitar 16 simbol yang mungkin secara umum dipakai sampai saat ini untuk penulisan flowchart atau diagram alir. Ini adalah contoh penyusunan sebuah flowchart. Nah, ini bisa kita ambil contoh, yaitu menulis SMS atau mengirim SMS. Dimulai dengan simbol yang pertama, yaitu proses, mulai, kemudian dilanjutkan dengan pilih menu SMS, kemudian setelah menu SMS terbuka, pilih nomor telepon, kemudian ketik pesan, kemudian tekan tombol kirim, dan selesai. Ini adalah sebuah contoh sederhana penulisan flowchart atau diagram alir mengirim SMS. Contoh yang lain mungkin dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membuat kopi. Buat mulai dulu, kemudian ambil kopi, cangkir, air panas, gula, dan sendok. Kemudian input, masukkan kopi ke dalam cangkir terlebih dahulu, masukkan air panas, kemudian masukkan gula ke cangkir, diproses, diaduk selama 1 menit. Nah, kemudian ada pengambilan keputusan, apakah sudah tidak terlalu pahit. Nah, di sini nanti prosesnya bisa iya, bisa tidak, sesuai selera yang membuat kopi tersebut. Nah, prosesnya ketika apakah sudah tidak terlalu pahit, ternyata tidak.
Nah, ditambahkan gula lagi, aduk lagi sampai mendapatkan keputusan ya atau sesuai selera, baru tombol selesai. Nah, dari contoh flowchart ini kita lihat bahwa tidak boleh ada yang tidak berurutan. Misalnya belum ambil cangkir, kita masukkan air panas atau kita campur air panas dengan gula, sedangkan cangkir belum diambil, otomatis proses itu tidak akan selesai atau salah, sehingga hasil akhirnya juga akan salah. Makanya dalam membuat sebuah flowchart harus berurutan, kemudian langkah-langkahnya tidak boleh ada yang tertinggal satupun, harus jeli. Apapun masalahnya, sebaiknya diselesaikan dengan cara yang benar, urut, terstruktur, dan sistematis. Ini adalah sebuah prinsip dari memecahkan masalah dengan menggunakan algoritma dengan baik dan benar. Menerapkan cara berpikir komputasional. Segala permasalahan bisa diselesaikan, tidak harus menggunakan komputer atau membuat program, karena kemungkinan masalah tersebut cukup diselesaikan secara manual, bisa. Kemudian kadang ada permasalahan yang bisa diselesaikan hanya dengan berbicara dengan kekeluargaan atau melalui musyawarah. Ada juga permasalahan yang diselesaikan dengan cara dibuatkan sebuah mesin. Misalnya mungkin bagaimana membuat sebuah sistem itu lebih cepat, efektif, dan efisien. Salah satu contoh, kalau zaman dahulu kita membuat sebuah alat itu digunakan untuk 4 orang, dengan cara yang sekarang membuat sebuah mesin cukup 1 orang, pekerjaan itu bisa selesai. Dengan kemampuan berpikir komputasional yang dimiliki, kita bisa memecahkan segala macam persoalan dengan cara yang sistematis, runtut, terstruktur, sehingga masalah bisa teratasi dengan baik. Itulah pentingnya bagaimana kita mengembangkan cara berpikir komputasional. Di zaman yang sudah sangat maju ini, era teknologi ini, kita harus bisa mengembangkan cara berpikir komputasional kita agar kita bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Ini salah satu adalah penggunaan algoritma dalam memecahkan sebuah masalah. Mungkin itu bisa berupa alat ataupun struktur diagram ataupun kerangka berpikir yang bisa berguna untuk menyelesaikan sebuah masalah agar didapatkan solusi yang baik, yang cepat, tepat, dan efisien. Anak-anakku sekalian, itu adalah materi tentang algoritma. Semoga kalian bisa mengerti dan bisa dijadikan sebagai tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa, selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, gunakan protokol kesehatan, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjaga kita, memberikan umur panjang bagi kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan orang-orang yang kita sayangi. Tetap semangat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.